Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari pemuda, pemudi dan anak-anak yang Kristus kasihi. Pagi ini saya dan istri saya, Ibu Mayer Kristen Latu Papua, mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan berpedoman kepada pola 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan judul Perbuatan Allah di Masa Lampau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami setelah kami melewati istirahat malam kami dalam pemeliharaan, perlindungan, dan penjagaan Tuhan. Terima kasih untuk hari baru anugerah Tuhan. Kami sambut dengan sukacita. Sebelum kami memasukinya, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran pasal 19 ayat 1-4 yang berbunyi, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Setelah kita membaca firman Tuhan di atas, marilah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, setelah tiba di padang gurun Sinai, apakah yang dilakukan Musa? Ayatnya yang pertama hingga ketiga. Pertanyaan kedua, apa yang telah Allah lakukan bagi bangsa Israel di masa lalu? Ayatnya yang keempat. Saudara jemaat, Musa tunduk pada otoritas Allah. Musa menghormati Allah. Lagi-lagi Musa menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Dapat dikatakan, Musa itu sukses memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, sehingga tiba di padang gurun Sinai. Namun Musa tidak besar kepala. Ia tetap mencari Tuhan dan meminta petunjuknya. Musa naik ke gunung Sinai. Tuhan pun berseru kepada Musa, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat yang ketiga dan keempat. Kalimat kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada Mesir ini menunjukkan bahwa Ehye Asher Ehye, dia adalah Allah yang aktif, Allah yang telah bertindak di masa lampau bagi bangsa Israel. Berita ini hendak mengingatkan Musa dan bangsa Israel bahwa 1. Allah telah menggenapi perjanjiannya dengan Abraham, bapa leluhur mereka, dengan memimpin, memelihara, dan melindungi keturunan Abraham melalui tiang awan dan tiang api. Laut Merah terbelah sehingga umatnya lolos dari kejaran tentara Mesir. Sebelumnya juga terdapat 10 tulah sebagai hukum Allah atau hukuman Allah atas Mesir. Allah meneguhkan yang kedua, janjinya kepada Musa dengan memberi tanda bahwa apabila Musa telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka Musa akan beribadah kepada Allah di gunung Sinai ini. Bandingkan Keluaran 3 ayat 12,
juga ayat yang ketiga. Yang ketiga, Tuhan Allah telah hadir dan bertindak dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Semua yang telah Allah lakukan di masa lampau bagi bangsa Israel disaksikan langsung oleh mereka, bukan cerita fiktif belaka. Apa pesan Tuhan untuk kita dari renungan ini? 1. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Yang kedua, setiap kita mempunyai masa lalu bersama dengan Tuhan. Perbuatan ajaib yang telah Tuhan lakukan hendaklah membuat iman kita tidak goyah dan percaya bahwa Allah yang setia di masa lampau, setia juga di masa sekarang dan masa yang akan datang. Mazmur 105 ayat 5 dan 6 mengajak setiap kita untuk mengingat perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat-mujizat dan penghukumannya yang telah Ia lakukan. Dan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 105 ayat yang pertama. Setelah kita mendengarkan pelajaran di atas, marilah kita merenungkan dan membagikan firman Tuhan ini pada setiap orang yang kita jumpai di keluarga, tempat kerja, di lingkungan kita, sanak saudara maupun di gereja, agar kita melakukan sabdanya dan bergantung kepada pertolongan Tuhan Yesus. Marilah kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang berkarya di masa lampau, Allah yang berkarya di hari ini, dan Dia juga yang akan terus berkarya di hari esok. Kami berterima kasih untuk renungan hari ini. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memberkati dan menguatkan kami dengan firman Tuhan ini, supaya kami tidak ragu, tetapi kami mempertebal iman dan pengharapan kami, agar kami tetap setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami, jemaat-Mu, seluruh jemaat GKO dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, dalam seluruh aktivitas kami hari ini, di rumah, anak-anak di sekolah, Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam pekerjaan, usaha dan bisnis. Topang kami, pelihara kami, juga para presbiter, para pendeta dan penatua diaken, dalam seluruh pelayanan pekerjaan Tuhan hari ini. Bapa berkatilah. Terima kasih Tuhan Yesus, bawa kami kepada berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.